sayap kecilmu tanpa pilu. Aku tahu aku bukanlah seberapa dibandingkan sanggar hatimu yang tulus nan membentang. Ku bawa kau melintasi rasi bintang pada malam yang dinginnya enggan hilang. Genggam tanganku, mari kita berlayar. Ku berikan dekap penuh kehangatan yang menjalar. Biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari bertengger berputar melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua. Izinkan aku lafalkan kata cinta agar semesta mendengar deru ombak yang bergerak melintasi nadi kita, yang berdegup selagi kita tatap mata sambil bercanda tawa. Engkau berkata, biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari bertengger berputar melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua, satu jua, satu jua, satu jua. Lepaskan segala penatmu, menarilah bersamaku. Janjikan kau bahagia, kan ku genggam cerita kita biar menetap selamanya. Biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari bertengger berputar melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua di langit yang sama. Kita satu jua. Hai teman-teman millennials, masih kembali di Kids of Music, This is your state, dan masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama Titas dan juga ada Raisa di sini. Hai. Oke, sekarang saatnya kita membedah tentang lagu-lagunya. Oke. Nah, tentang lagu If You Could See Me Crying in My Room. Sebenarnya, apakah itu berdasarkan dari pengalaman pribadi seorang Raisa? Karena kan yang paling gampang bikin lagu berdasarkan pengalaman pribadi kan, supaya lebih menjiwai. Nah, bagaimana dengan Raisa? Dibilang pengalaman pribadi sih sebenarnya nggak sesedih itu, nggak segitunya, cuma kita Tapi tetap ngenes. ngenes juga ya.
Tapi diadaptasi lah dari beberapa cerita kita dan pengalaman orang-orang juga di sekitar kita. Karena kita ngelihat ternyata memang banyak toxic relationship atau apa ya, hubungan yang nggak sehat gitu, di mana saling melukai sesama lain. Dan di situ akhirnya kita mengangkat cerita itu. Sebenarnya nggak mikir kalau misalnya akan banyak juga, cuma dari situ akhirnya kita mengangkat cerita itu. Dan dari pengalamanku sendiri juga dibilang iya, kadang iya, cuma kan aku ngeliatnya kayak ya aku masih umur 16 tahun lah, jadi nggak merasa bahwa kisah cintaku seberat itu dalam permasalahannya kalau dilihat dari segi orang dewasa lah gitu. Jadi masih agak lebih enak lah ya. Iyalah, masih remaja-remaja gimana. Oke, berarti kalau boleh iseng bertanya, apakah Raisa pernah terjebak dalam toxic relationship? Mungkin ya berantem biasa aja lah ya, tapi dilebayin aja karena kan aku kan orang tuh rada sensitif gitu aku. Cuma di situ akhirnya mungkin dituangkan ya. Dituangkan. Susah nggak sih milih kata-katanya? Enggak sih, karena kan kalau aku kan kalau yang If You Could See Me kan penulisannya sama Arash Buana, dan di situ dia juga apa ya, cepet banget mengeluarkan kata-kata. Jadi satu hari tuh kita 6 jam tuh udah bener-bener fully kelar lagunya. Cuma sehari waktu itu doang? sehari doang, 6 jam dari doang. bikin itu. lirik sampai lagu? Lirik sampai lagu cuma 6 jam doang, dan itu bener-bener cuma pakai piano doang kita. Dan situ langsung kayak tok gimana kalau ini, karena memang dia juga suka nulis banget dan banyak banget draft juga, jadi kita udah langsung tek. Tapi kalau misalnya dari segi kata dia lebih banyak mengeluarkan karena dia memang kalau misalnya dari penulisan Inggris tuh lebih banyak gitu ya kosakatanya. Kalau aku kan lebih pronya lebih ke Indonesia gitu di situ. Oke, pro Indonesia. Iya, Indonesia. Oke, ceritain dong gimana gimana prosesnya hingga kamu akhirnya bisa berkolaborasi dengan Arash Buana? Kita itu singkat banget, satu label gitu. Jadi satu label toh? Tadi tuh awalnya 17 dulu yang mau rilis, tapi akhirnya diputuskan sama produser kita gimana kalau misalnya coba kolaborasi dulu dengan Arash Buana, dan akhirnya di situ workshop lah kita, dan akhirnya terjadilah lagu itu. Singkat banget sih kayak gitu. Oke, lancar prosesnya? Lancar banget sih. Lancar banget. Oke, bagaimana kesan kamu setelah bekerja sama dengan Arash Buana? Dia emang anaknya asik sih, jadi memang apa ya, friendly juga. Semua orang benar-benar nice dan baik. Jadi langsung nyambung gitu loh. Karena kan kalau dari kita nulis lagu sama orang tuh harus punya feel-nya gitu loh, harus dapet. Karena kalau nggak bakal enak buat menuangkan apa yang kita pikirin tuh, suka ketahan gitu. Tapi karena dia memang juga orangnya terbuka dan open minded untuk apa nih idenya dan segala macam, jadi akhirnya enak-enak sih, semua lancar gitu. Saling curhat nggak? Iya, saling curhat. Ini kayak kesannya aku bagaikan wartawan infotainment yang sedang mengulik ada apa di baliknya. Nggak yang segitunya lah ya, karena kan ya buat lagu aja sih sebetulnya. Buat lagu aja, oke. Nah, apakah mungkin kamu kepikiran suatu kali nanti akan berkolaborasi lagi dengan Arash Buana gitu? Bisa jadi, karena kalau dari segi If You Could See Me sendiri kan banyak banget peminatnya dan interestnya. Siapa tahu entah bisa dibikin jadi sequel kedua atau lagu sembuhnya percintaan itu atau apapun, bisa juga jadi. Tapi ya itu untuk sekarang aku pengen fokus ke solonya dulu. Oke. Tapi aku sepertinya tahu kalau ini menurutku ntar kalau kamu bikin sequel keduanya adalah If You Could See Me Happy in Front of You. Happy-happynya lah. Iya, happy-happynya kan katanya sequel kedua yang udah move on nih. Iya. Kalau yang pertama kan yang aduh gitu. Aduh. Kalau yang sekarang I hope if you could see me happy Waduh. in front of you. Yeah. Bisa nih kayak tiap aku ngomong ada ide yang ini ya. Oh, kita kan saling berbagi ide. Oh, betul. Karena kan era kolaborasi bukan? Bisa. Oke, nah untuk single 17 nih, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Raisa? 17. Aku pingin orang yang dengar bisa menyatukan pikirannya juga, supaya nggak yang egois itu loh yang tadi aku tuturkan. Semoga mereka bisa mencari jalan mereka untuk berbahagia juga ke depannya dan lebih saling mengerti satu sama lain, dan nggak membuat suatu perbedaan pikiran tuh menjadi konflik, tapi malah justru itu yang mendewasakan mereka, dan mereka bisa ngambil hikmah juga dari perbedaan pikiran itu. Itu sih yang aku pengen kasih tahu ke orang-orang pendengarnya gitu. Oke, jadi setidaknya dari konflik itu bisa mendewasakan ya? Mendewasakan. Asik tuh, dengar teman-teman milenials, dengar. Konflik itu jangan dibikin drama ya, konflik itu harus membuat kita menjadi dewasa. Iya, asik. Oke, nah kalau dari 2 single tadi tuh, ada nggak sih kayak komen-komen netizen, para fans yang setidaknya bikin kamu terharu, yang bener-bener yang kayak aduh gitu, kayak
Maksudnya they appreciate you, tapi cerita dia mungkin dia bilang kayak aduh ini kayak cerita aku banget, aku tuh gini gitu. Ada nggak sih yang membuat kamu akhirnya menyadari bahwa ini kok ternyata lagu gue ini memberi inspirasi atau setidaknya menemani mereka yang dalam keadaan yang sama, ada nggak sih? Banyak sih, bahkan katanya ada juga yang komen kayak sampai 1 hari itu diputar berkali-kali, saking karena emang mungkin baru putus cinta juga, jadi ngerasanya kayak benar-benar relate banget nih lagunya. Terus banyak juga kan yang share dan mungkin itu juga kenapa jadi banyak juga pendengarnya. Di situ aku senangnya karena ngeliat komen tuh bener-bener pada cerita semua, jadi setiap cerita juga pasti ada inti dan maknanya sendiri dan bikin terenyuh juga. Karena bener-bener tuh mereka seakan-akan menulis surat untuk pasangannya atau mantan mereka, yang membuat aku tuh jadi kayak ya ternyata ya kita semua manusia lah pada akhirnya yang pasti pernah melewati fase-fase putus cinta. Dan ngelihatnya juga maksudnya belajar sih dari cerita orang tuh, aku juga belajar kalau ternyata kayak gini, struggle-nya bisa kayak gini. Jadi nggak perlu merasakan patah hati yang kayak gimana dulu supaya bisa belajar, tapi dari cerita orang juga aku bisa belajar. Ada komen yang paling kamu inget gak? Waduh. Kali aja, Kali misalnya aja. walaupun gak inget nama, tapi ketika kamu baca jadi teringat karena mungkin dia yang paling wow gitu. Apa ya, lupa banget. Mungkin ya tentang itu sih, kayak 4 tahun lalu contohnya udah berlalu 4 tahun lalu dan sekarang udah berbeda. Ternyata kita akhirnya menemukan kebahagiaan kita masing-masing, contohnya kayak gitu. Atau mungkin udah dari lama tapi masih belum bisa move on, masih stuck di sana. Dan ada juga yang masih berharap untuk si pasangannya kembali lagi tapi belum gitu. Itu tuh kayak sedih banget sih, tapi aku ngeliatnya kayak berani juga nih semua orang cerita. Maksudnya kan orang lihat gitu loh, taunya pasangan yang lihat kan kayak wow. Kayak Mungkin ada juga yang niat buat dia nulis supaya dibaca. Oh iya. Kan bisa jadi kan? Bisa banget. Oke. Nah tadi kan itu kan tadi kita udah bercerita tentang 17, terus tentang If You See Me Crying in My Room. Nah tadi kan Raisa di awal-awal sempat bilang bahwa pandemi ini membuat Raisa juga banyak bikin lagu lah, walaupun cuman baru dijadi draft atau belum yang diseriusin banget gitu. Nah kira-kira nih bakal ada next single lagi nggak sih? Akan ada. Kira-kira kapan? Waduh, kalau kapannya belum tahu. Bahkan ini aja masih aku pengen bicarain karena ada satu lagu juga yang aku pengen keluarin tapi masih dipertimbangkan. Itu juga menceritakan tentang kayak perpisahan gitu. Tapi bedanya kalau ini kayak gimana ceritanya, kayak mereka berpisah tapi ya udah ini akan baik-baik aja. Kayak perpisahan kan tidak harus lamanya semenyedihkan itu. Kok kayaknya berat banget ya, aku tuh kayak seakan-akan udah mengalami fase banyak. Sebenarnya nggak gitu sih, nggak segitunya, cuma seru aja nulis tentang yang kayak percintaan tuh lebih mudah sebenarnya. Iya, kalau isinya kayak kehilangan gitu. Ditinggal, sampai aku pengen nanya, Neng, siapa yang berani nyakitin kamu, Neng? Coba ya milenials, cakep ini aja deh nyakitin, apa kabar hamba? Oke, nah kalau kamu sendiri nih, ini kan tadi ngomongin lagu dan kamu ada rencana mengeluarin next single. Kira-kira tuh kamu lebih gampang bikin lagu dalam bahasa Indonesia apa bahasa Inggris sih? Aku juga suka bikin lagu bahasa Inggris. Cuma kalau untuk penulisan lebih cepat dan lebih mudah mana, aku lebih mudahnya bahasa Indonesia. Karena memang karena diasah juga dari aku suka baca, jadi mungkin kosakata Indonesia aku lebih lebih fluent aja, lebih banyak yang aku langsung tuangin. Dan aku juga suka nulis puisi dari dulu, jadi memang lebih cepat untuk nulis sih kalau aku lihatnya gitu. Lebih pilih bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa juga dong nulis bahasa Inggris? Yes, of course. Ada rencana go internasional kah? Ada, selalu ada. Tapi ya, semoga sih goals aku sih untuk dikenal Indonesia dulu ya. Jadi insya Allah juga bisa internasional juga, kan lebih baik lagi. Oke. Nah, biasanya nih untuk seorang Raisa, dalam tadi kan proses membuat lagu kan, mungkin ada yang awalnya mungkin bisa jadi kamu nulis puisi dulu, atau bisa jadi nulis coret-coretan gitu. Biasanya prosesnya berapa lama sih untuk bikin satu lagu? Kalau tadi sama Aras kan 6 jam tuh. Nah, kalau sekarang kalau giliran kamu sendiri, biasanya bikinnya berapa lama? Kalau random sih, kalau misalnya emang lagi semangat nulis, kayak 3 jam udah bisa kelar. 3 jam atau 2 jam. Pernah challenge diri juga 10 menit tapi udah mulai langsung karena kena panik. Tapi kalau emang lagi di kondisi yang emang nyaman, biasanya tuh aku kalau misalnya nulis di kamar. Dan kalau dari penulisanku tuh gini caranya, jadi kayak aku main gitar sendiri, kalau udah nemu nada, terus aku langsung kayak ngasih tahu aja gitu apa yang aku mau, contohnya kayak malam, terus habis itu langsung ditulis dan segala macam.
Jadi emang lebih cepet sih kalau aku sih kayak gitu, dan cepet sih sebetulnya, tapi bisa juga kalau misalnya ngendep di draft juga berhari-hari, berminggu-minggu baru kelar tuh juga ada yang kayak gitu. Juga ada kayak gitu. Apa aja sih yang biasa kamu persiapkan untuk membangun mood misalnya? Atau ya persiapan orang-orang kan tiap-tiap beda ya. Ada yang misalnya kalau misalnya mau bikin lagu harus menyendiri. Ada yang malah gue lebih suka ngeliat yang keramaian gitu. Kalau seorang Raisa gimana? Persiapan apa yang kamu lakukan ketika ingin membuat sebuah lagu? Atau ya udah bikin aja ketika pengen? Kalau aku pastinya harus ada instrumen yang aku pegang, atau bisa tiba-tiba lagi di kamar mandi dapet nada yang bisa langsung ngambil HP, langsung record di voice memos. Kalau misalnya emang harus sama orang tuh berarti ya udah sama orang, tapi aku lebih nyaman kalau penulisan sendiri ya di sendiri sih, dan di kamar dan sendiri, karena aku lebih suka kayak silence tuh lebih bikin aku lebih banyak kata-kata yang datang aja gitu sih. Oke, nice. Nah, berarti boleh dong buat berbagi tips dan trik untuk teman-teman milenials supaya mereka bisa belajar dari Raisa ketika untuk membuat lagu gitu. Boleh dong bagi tips dan triksnya gimana kita bisa mau memulai menjadi musisi, menulis lagu aja deh. Gitu. Menulis lagu. Iya, karena kan nulis lagu gampang-gampang susah ya. Bikin puisi aja kadang-kadang bingung nih cari kata-katanya gitu. Kalau puisi aku malah justru lebih fleksibel sih, bisa di mana banget, karena kalau maksudnya bisa tiba-tiba kalau misalnya disuruh juga, maksudnya jangan sekarang nih, cuma Aku suruh kamu. Waduh. Cuma bisa lebih fleksibel karena di keramaian pun aku bisa, tapi kalau lagu kalian tuh sebenarnya nggak perlu yang kayak benar-benar harus prepare apa. Kalau misalnya kalian pengingat juga bisa cuma ditulis aja, dan kalian inget tuh juga bisa. Cuma kalau aku kan pelupa ya gitu, jadi aku biasanya pakai voice memos dulu buat nge-record nadanya juga, dan notes untuk nulis. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya pun nggak ada instrumen, kalian bisa pakai instrumen dari HP ataupun aplikasi yang kalian download, dan segitu sih, sesimpel itu sih. Oke, manfaatkan yang ada ya. Manfaatkan yang ada, nggak perlu kayak aduh aku nggak punya gitar nih, jadi kayak nggak bisa nyiptain segala macam. Nggak harus kayak gitu. Dimulai dari hal yang kecil, mungkin dari kalian konsisten buat itu, akhirnya jadi single kan, akhirnya ngeluarin uang juga, dan akhirnya bisa berinvestasi untuk musik-musik juga buat instrumen-instrumen gitu. Bisa beli alat yang bagus, bisa beli sound system yang oke. Iya, betul. Nah itu dia millennials. Jadi kalau menurut Raisa, kalau misalnya kamu ingin memulai menulis lagu, ya just do it aja dan maksimalkan apa yang ada. Seperti kan dia bilang, coba aja catat di memo, atau misalnya gunakan aplikasi musik-musik yang bisa membantu kalian untuk menciptakan nada atau lagu gitu. Pokoknya nggak perlu ribet, langsung bikin aja. Oke? Langsung do it now. Oke Raisa, tadi kita udah ngobrol kan tentang lagu-lagunya, tentang prosesnya, dan nanti kita akan ngobrol lagi, dan pastinya di segmen berikutnya kita akan bermain. Oke? Oke. Nah millennials jangan kemana-mana, karena masih ada segmen berikutnya di mana kita akan mengajak Raisa bermain, menebak lagu, dan di mana dia harus menebak lagu-lagu Indonesia yang kira-kira dia tahu nggak ya? Gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana millennials, tetap bersama Titas dan juga Raisa, hanya di Kiss of Music. This is your stage.